mudah-mudahan menjadi ibu yang baik. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih ya. Terima kasih doanya. Yuk. Diganti bajunya, Sus. Awas, hati-hati. Selamat ya sayang. Thank you, Roji. Makasih ya. Selamat ya. Akhirnya kalian bisa punya anak juga setelah nungguin 1 tahun. Siapa dulu dong? Nah, kalau lu pingin punya anak laki-laki, si Koko suruh konsultasi sama gua. Sombongnya bapak baru kita nih. Biasa. Tapi lu udah ngeliat anak gue belum? Mirip gue atau mirip laki gue? Nah, pasti mamanya. Jelas. Ya. Mamanya. Ya. Bawel. Persis. Udah. Yuk kita mulai yuk. Acaranya mulai yuk. Cara apaan? Apalagi dong? Buka kado. Kamu nggak coba diemin? Paling minta susu. Kan ada susternya. Ya, tapi kamu cek dulu dong. Siapa tahu dia kenapa-napa. Kamu cari apaan sih? Ya cari babysitter dong. Babysitter kita kan baru 1. Saya butuh 2. Untuk apa sih? 1 aja udah cukup. Mas, kamu kan tahu kesibukan aku. Pergi pagi, pulang malam. Kalau babysitter cuma 1, siapa yang ngurus Vito? Kan kasihan. Kan kita masih ada pembantu. Pembantu kan khusus untuk ngurusin rumah tangga. Kalau babysitter khusus ngurusin Vito. Aku nggak mau semua jadi campur aduk, Mas. Nanti mereka malah nggak fokus ngurusin Vitonya. Tapi kenapa nggak nunggu cuti kamu habis dulu sih? Kan selama kamu cuti, kamu bisa puas-puasin ngurusin Vito. Aku nggak ngambil cuti melahirkan. Pekerjaanku masih banyak. Dan aku mau ngejar tender aku yang sudah aku buat jauh-jauh hari. Aku nggak mau tenderku diambil Pak Sentot. Rugi tahu. Tapi kan kamu bisa... Mas, kita kan sudah janji. Dengan kelahiran anak bukan berarti mengganggu kehidupan dan juga pekerjaan aku. Aku ingin semua berjalan dengan baik. Aku ingin sukses dalam mengurus anak dan juga sukses dalam karirku. Mas, tenang deh. Aku akan cari babysitter yang profesional dan aku akan tetap 100% mengawasi Vito. Tapi pengasuhan dan pendidikan seorang babysitter itu nggak sebaik ibu kandungnya sendiri, Mulan. Kita lihat aja nanti. Saya tidak suka kalian mengerjakan pekerjaan lain selain mengurus anak saya. Saya bayar kalian mahal, jadi kalian harus konsekuen dengan pekerjaan kalian. Dan kalian harus tahu kebiasaan anak saya. Setiap 2 jam sekali dia minum susu. Dan pada saat dia tidur, jangan lupa untuk menyalakan musik Mozart. Ya, Bu. Anak saya punya jadwal imunisasi, jadi kalian harus ingatkan saya. Dan ingat, botol susu anak saya harus selalu steril. Jangan sampai tangan kalian menyentuh dotnya. Tangan kalian juga harus selalu bersih. Demikian juga dengan baju kalian. Saya tidak akan mentolerir jika saya melihat kalian dalam mengasuh anak saya asal-asalan.
Mengerti? Ngerti, Bu. Ita, susun jadwal meeting saya dengan klien. Ya, Bu. Gusti, proposal yang kemarin kamu bikin tolong serahkan. Iya, Bu. Dewi, tolong telepon PT Amis Sembada. Ya, Bu. Gila, baru 1 minggu kerja, udah masuk lagi. Nggak putus tuh jahitannya. Emangnya pakai dijahit? Baju kali dijahit. Gila, Mulan. Lu emang gila. Anak lu tuh kan baru lahir. Masa udah lu tinggal? Apa lu nggak khawatir? Apa payudara lu nggak bengkak? Setiap 2 jam kan gua peres. Lagian gua juga bisa minta tolong supir untuk ambil untuk dikirim ke rumah. Tau nggak sih? Anak bayi seumur itu biasanya cuma tidur aja. Ngapain juga coba gue tungguin. Gila lu. Makanya gue pengen anak gue dari kecil udah jadi anak yang mandiri. Karena gue tahu kan anak orang Indonesia tuh semua kurang mandiri. Kenapa? Karena biasa dimanjain oleh orang tuanya. Dan gue nggak mau anak gue seperti itu. Makanya gue didik anak gue biar jadi anak yang mandiri. Walaupun tanpa harus tangan gue yang urusin dia, tapi yang pasti gue akan buktikan semua bisa sesuai dengan keinginan gue. Ya. Baik, Pak. Saya juga sudah baca dan sedang saya pelajari, Pak. Baik, baik. Baik, Pak. Nanti saya juga akan membuat penawaran harganya. Kemudian nanti Bapak bisa revisi ya, sesuai dengan keinginan Bapak. Oke, baik. Baik. Saya akan coba, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Siapa? Bos lu. Mau tender lagi. Enggak. Ini order yang kedua dari kemarin. Nggak tahu ya, Pak Tanujaya kok seneng banget ngasih order ke gue dibanding ke Sentot. Ya iyalah. Lu kan asisten favoritnya. Hati-hati aja sama kesibukan lu. Membuat lupa sama Vito. Take it easy, baby. Jam 8, kamu bikinin jus, tapi kalau mereka tidak mau, penawaran pasti akan tinggi, Pak. Dan itu pasti akan mempersulit kita. Vito! Mami lagi telepon sayang. Ayo dong, jangan berisik. Dan penawaran pasti akan tinggi, Pak. Dan yang pasti ini akan merugikan kita. Saya akan coba, Pak. Nah, baik. Terima kasih, Pak. Sayang, kamu lihat dasi coklat yang garis-garis nggak? Di kamar nggak ada tuh. Mbak, tolong ambilin nasi Bapak dong. Mau kemana kamu? Sayang, kamu jadi ke Surabaya? Jadi, Mas, aku berangkat pesawat yang paling pagi dan sore juga udah pulang kok. Hati-hati ya. Iya. Jangan lupa telepon-telepon Vito. Iya. Vito sayang, Mami berangkat ya? Ya Mami, tapi juga
jangan lupa mainan Vito ya. Iya, tapi Vito ingat, jangan nakal dan makannya harus dihabiskan. Oke. Ya? Iya. Pamit ya, sayang ya. Dadah. Dadah, Mami. Dadah. Ini, Mas. Yuk, oke, hati ya. Pamit. Salam. Dah. Tolong dong disambungkan ke kantor pusat Jakarta. Baik, Bu. Silakan, Bu. Oke. Makasih. Halo. Saya mau bicara dengan Dewi. Maaf, Bu Dewi sedang cuti. Cuti? Cuti apa? Sebentar, Bu, saya cek dulu. Kasihan, Mbak. Ya, Bu. Saya paling tidak suka anak buah saya cuti tanpa rencana. Kamu tahu, hidup harus penuh rencana. Harus terplanning agar semua bisa berjalan dengan lancar dan tidak merugikan siapapun. Dan kamu tahu, Wi, gara-gara kesalahan kamu, lupa menyiapkan berkas-berkas pembelian perusahaan di Surabaya kemarin. Saya hampir gagal meraih tender. Tapi, Bu, berkas-berkas itu udah saya titipin sama Gusti, Bu. Gusti tidak tahu kalau berkas itu harus saya bawa ke Surabaya. Dia hanya tahu meletakkan dan taruh di atas meja saya. Lain kali kalau kamu mau naruh instruksi yang benar dan jelas, Wi. Jangan setengah-setengah. Kamu kemarin cuti kenapa? Anak saya. Anak kamu sakit. Lantas? Itu, Bu. Anak saya ada acara di TK-nya. Acara piknik ke Ancol, Bu. Tadinya dia ditemanin sama mbaknya. Tapi karena orang lain ditemanin sama ibunya, dia ngambek, Bu, pengen ditemanin saya. Oh, karena anak kamu ngambek, sehingga kamu mengalahkan pekerjaan kamu. Saya juga seorang ibu, Wi. Memang sepatutnya seorang ibu adalah mengurus rumah tangga dan juga keluarganya. Tapi kamu juga harus tahu bahwa kita adalah pekerja, dan kita harus komit dengan pekerjaan kita. Tapi anak saya, Bu. Jangan biasakan mereka punya senjata untuk merengek. Karena sekali kita kalah oleh rengekan mereka, mereka akan terus menguasai kita dengan rengekan. Yang ada apa? Pikiran kita terganggu, kerjaan kita terganggu, sehingga prestasi kamu juga terganggu. Tapi akhirnya apa? Anak kita jadi tidak mandiri. Jadi mulai besok saya tidak akan mentolerir lagi kalau kamu cuti mendadak hanya karena urusan anak. Kamu mengerti? Ya, Bu. Ayo anak-anak, sekarang kita bernyanyi. Semua pada berdiri. Ikutin ibu ya, kayaknya ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Tangan taruh di pinggang. Badan bergoyang-goyang. Awas, awas nanti jatuh. Mari kita bergoyang. Ayo sekarang siapa yang berani maju ke depan? Saya, Bu, saya. Ayo Vito. 1, 2, tangan taruh di pinggang. Badan bergoyang-goyang. Awas nanti jatuh. Mari kita bergoyang. Ayo tepuk tangan buat Vito. Sini, sini. Gimana tadi habis disemprot sama macan kantor? Bukan disemprot lagi, tapi diinjek-injek, dibanting-banting, diperes. Hah, dasar perempuan gak punya perasaan, tau nggak? Alah, lo Bemulan kok dilawan. Dia kan dijuluki perempuan bertangan besi. Pokoknya, lu nggak bakalan dikasih ampun kalau lu nggak ngerjain apa yang dia suruh. Hah, tapi gue heran sama dia. Apa anaknya nggak pernah protes? Hah? Yang gue denger sih nggak pernah lagi. Halah, bisa-bisanya aja dia nutup-nutupin, tau nggak? Hah, paling juga kehidupannya berantakan. Hah, gimana enggak?
ke kantor, berangkat pagi, pulang tengah malam. Apa nggak protes tuh anaknya? Hah? Itulah Ibu Mulan. Biar begitu, yang gue denger sih, kehidupan keluarganya tuh harmonis banget. Suami dan anaknya juga ngedukung kok. Gue kan pernah ke rumahnya. Tahu nggak anaknya itu soleh banget, rajin, cerdas, nggak rewel lagi. Suaminya juga baik, bener banget. Yang bener lo. Lo nggak percaya? Lo nggak percaya? Lo juga nggak percaya? Lo lihat aja sendiri ke rumahnya. Habis ini kita main petak umpet ya. Iya, tapi Vito harus makan dulu. Ya deh, tapi makannya pakai sayur bayam sama ayam goreng ya. Ya, boleh. Suster tahu kok. Itu suka sayur bayam sama ayam goreng. Assalamualaikum. Iya, Bu. Sebentar. Ini sih. Assalamualaikum, Mami. Waalaikumsalam, sayang. Vita udah pulang sekolah? Iya dong, Mami. Pintar. Belajar apa tadi, sayang? Bernyanyi, berdoa sebelum makan, juga berbaris. Vita bisa? Iya dong, Mami. Nyanyinya kayak gini. 1, 2, 1, 2. Vito sayang. Nanti Vita nyanyinya di rumah aja ya, kalau Mami udah sampai di rumah. Soalnya Mami masih banyak kerjaan. Mami kerja dulu ya, sayang ya. Tapi kan, Mami pulangnya kan jam 9 malam. Vita pasti kan udah tidur. Enggak, sayang. Mami usahakan Mami pulangnya cepet. Ya? Mami kerja dulu ya, sayang ya. I love you. Love you too, Mam. Waalaikumsalam. Loh, kenapa kok cemberut sih? Udah ya, Mbak. Kita coba-coba pulang. Ih, itu Vito udah mau main-main petak umpet nih sekarang. Yuk. Sebaiknya Desa Trio bicarakan saja dengan ibu. Mulan memang agak susah diatur. Keras kepala. Nggak usah, Mas. Saya cuma ingin curhat aja kok. Terus terang saya takut gagal mengendalikan Mulan. Saya takut sekali kalau Mulan itu lupa bahwa dirinya adalah seorang ibu yang selalu dibanggakan oleh anaknya. Vito sih sebenarnya hanya ingin dimanja oleh Mulan. Tapi Mulan tetap ingin bahwa Vito harus mandiri. Mungkin perlu ambil cuti bersama-sama. Desa Trio liburan sama-sama Vito. Ke Bali atau kemana kek? Umroh barangkali. Teorinya sih begitu, Mas. Tapi yang terjadi lain. Beberapa kali kita pernah liburan. Tapi seperti biasanya, Mulan tidak pernah lepas dari laptop dan handphonenya. Sebenarnya dia hanya memindahkan tempat kerjanya ke tempat liburan. Itu aja sih. Terus terang, saya sempat merasa frustasi sama Mulan. Bagaimana kalau saya bicarakan dengan Bapak? Biar Bapak yang menegur Mulan. Nah, kalau sama Bapak, Mulan takut. Nggak usah dulu lah, Mas. Saya cuma perlu orang yang bisa mendengarkan unek-unek saya. Soalnya kalau nggak mungkin saya udah gila, Mas. Sorry, Mas Beb, kalau saya kerepotin Mas Beb nih. Meeting lagi. Katanya kamu janji nggak akan pulang malam. Tadi saya sudah telepon Vito sebelum dia tidur. Dan dia ngerti kok, Mas. Meetingnya sangat alot. Aku sampai pusing.
Pihak Bina Karsa tidak mau menjual perusahaan. Sementara Pak Tanujaya ngotot mau beli. Itulah serakannya orang kaya. Mentang-mentang banyak duit, maksa beli sesuatu yang tidak dijual. Tapi kan perusahaan itu udah diambang kebangkrutan, Mas. So what? Apa itu artinya harus dijual? Enggak kan? Siapa tahu pemiliknya mempunyai nilai historis yang tinggi terhadap perusahaan, sehingga perusahaan itu nggak dijual. Hei, bos kamu aja tuh suruh belajar bagaimana cara menghargai orang. Loh, kok kamu malah menggurui gitu sih, Mas? Itu kan haknya Pak Tanujaya. Iya, saya tahu itu haknya dia. Tapi yang aku mau, kamu jangan pernah mengikuti dia. Yang selalu tidak puas dan selalu mengejar sesuatu yang lebih dan lebih. Sehingga menelantarkan sesuatu yang lebih penting dari hidup. Maksud kamu? Coba kamu ingat-ingat. Sejak Vito lahir, apa pernah kamu ambil cuti? Apa pernah kamu gendong Vito lebih dari setengah jam? Apa pernah kamu tidur bersama Vito dan menyuapi dia saat dia makan? Cukup! Aku gak suka perbincangan ini. Mulan, ingat. Kamu harus sadar. Kamu diperbudak oleh pekerjaan, Mulan. Aku lakukan ini semua demi Vito, demi kamu, demi keluarga kita. Aku masih mampu membiayai semuanya. Aku punya mimpi lebih. Aku bukan hanya sekedar pengen punya rumah, punya mobil yang kita pakai, tabungan, asuransi, biaya sekolah Vito. Tapi aku punya mimpi lebih yang tidak mungkin kamu sanggup bayar. Apa itu? Aku pengen punya bekal yang lebih. Bekal untuk Vito sekolah di luar negeri agar kelak dia jadi orang. Bekal untuk kita di kemudian hari agar tidak sengsara. Itu berarti kamu tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Allah sudah mengatur semuanya. Rizki kita, hidup, mati, semuanya sudah diatur. Kamu jangan khawatir hal itu. Allah akan memberikan kuasanya sesuai dengan kehendak kita. Sesuai apa yang kamu kerjakan. Ingat, Mulan. Orang yang selalu tidak puas dalam hidupnya akan selalu merasa kekurangan dan selalu tidak bersyukur dengan apa yang dia dapat. Itu adalah orang yang tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Terserah. Aku ngantuk. Mulan! Oh iya, saya sudah pelajarin kok. Iya. Bukan. Maksud saya historis dari pemilik perusahaan itu. Iya, Pak Handi. Betul. Oke, baik. Terima kasih. Berapa lama Mami mau pergi ke Singapura, ha? Mami cuma 3 hari, sayang. Hah? Vito minta dibeliin apa? Mainan? Gak mau, Vito gak boleh beliin apa-apa. Vito maunya mainan Vito disumbangin untuk anak-anak yatim. Jadi mereka juga bisa punya mainan kayak Vito. Loh, mainan Vito kan mahal-mahal. Mami juga belinya di luar negeri, tahu? Kan sayang. Pokoknya Vito gak mau. Tapi kata Mbak Yasmin itu malah bagus. Justru malah Mbak Yasmin yang nyuruh. Yasmin, Ibu nggak suka cara kamu ngajari Vito seperti itu. Kamu tahu, semua mainan Vito mahal dan saya beli di luar negeri. Kamu sendiri aja nggak mampu. Kalau kamu mau ngajari Vito bersimpati kepada anak yatim, bisa dengan cara lain. Kasih duit kek. Atau mungkin juga bisa kasih mie instan. Di sekolahan Vito boleh kasih apa aja, Bu. Boleh mainan, boleh juga pakaian. Tapi Vito malah bertanya sama saya bilang terserah. Vito minta pendapat saya. Kamu nggak berhak untuk memberi jawaban. Kamu harus mengatakan kepada saya semua. Maafin saya, Bu. Ibu pulangnya. Kamu bisa telepon. Mami! Apa sayang? Mami jangan lupa ya nonton Vito hari Minggu di sekolah. Vito main drama. Oh ya? Iya, Mami. Vito jadi buah labu yang bisa bicara. Mami nontonnya, Mami, hari Minggu. Iya, di sekolahnya lagi ada penggalangan dana untuk banjir. Jadi anak-anak suruh main drama. Mami usahakan ya, sayang ya? Kok cuma diusahain doang? Pokoknya harus. Tapi Mami kan... Ya deh, nanti Mami usahakan ya. Makasih ya, Mami.
Pak Ujang. Iya, Den. Pak Ujang kok nggak jemput Mami sih? Anu, Den, belum ada perintah. Sudah, Vito tenang aja ya sayang ya. Sebentar lagi Mami juga datang. Vito tenang aja ya. Konsentrasi supaya nanti dialognya nggak lupa. Mbak Yatni, mami-mami yang di sana nggak kerja ya? Kayak Mami Vito. Enggak kali sayang. Enak juga ya mereka. Bisa di make upin sama maminya. Coba kalau Mami Vito juga nggak kerja pasti kita bisa dandanin sama Mami Vito sendiri. Okay, deal. Thank you. Nice to meet you. Nanti di panggung jangan lupa dialognya ya. Udah apa semua? Udah ya. Pokoknya yang bagus mainnya ya. Oke? Iya, silakan ya. Yang bagus ya. Di sini ya. Loh, kok kalian pada ketawa? Ada apa sih? Vita lucu, kok dandannya kayak gitu sih? Iya, kayak badut, dut. Enggak, aku nggak kayak badut. Aku sama kayak kalian, juga didandanin. Iya. Abis didandanin sama kamu sih, bukan sama kamu. Jadinya lucu deh. Didandanin sama Mbak atau sama Mama? Sama aja. Sama dong, Mbak. Mbak aja nggak pernah dandan. Gimana bisa dandan si Vito? Udah sayang, kamu nggak usah dengerin mereka ya. Oh, Mami mana? Vito mau didandanin sama Mami. Iya, Mami kamu lagi di jalan. Kamu juga datang. Lagian juga dandanan Vito nggak jelek. Bagus. Tuh, dengarkan teman-teman. Justru mami aku mau datang ke sini, mau dandanin aku yang lebih bagus daripada kalian. Nggak mungkin, mama kamu itu bohong. Enggak, mama aku bukan pembohong. Bohong, pokoknya udah. Enggak, bohong. Iya, Mas. Ini juga udah on the way ke bandara kok. Ini pertunjukannya mau mulai. Kata Yatni, Vito dari tadi nanyain kamu. Dia ngambek tuh. Vito nggak mungkin ngambek. Itu bukan sifat Vito. Terserah kamu deh. Pokoknya dia nunggu kamu. Dia pingin kamu nonton pertunjukannya. Kita serahkan pada MC kita. Oke, acara akan kita lanjutkan dengan pentas seni drama dari kelas B. Tepuk tangannya. Aku adalah wortel. Aku sangat berguna untuk tubuh manusia. Aku banyak vitamin A. Tubuhku panjang, berwarna orange. Rasanya enak sekali. Aku bisa membuat mata kalian indah loh, teman-teman. Aku adalah buah melon. Aku juga berguna buat tubuh manusia. Badanku bulat dan besar, berwarna kuning. Kalau aku dimakan, aku akan menyehatkan karena aku mengandung vitamin C dan E. Aku jeruk, tubuhku bulat kecil, warna oranye. Aku mengandung vitamin C. Vito, ini giliran kamu, ayo. Vito, ayo, ini giliran kamu, sayang. Yuk. Kamu benar-benar keterlaluan, Mulan. Kamu sudah menghancurkan harapan Vito. Aduh, Mas, ini juga lagi di jalan. Jalanan macet sekali.
Kamu ngerti dikit kenapa sih, Mas? Justru kamu yang nggak mau ngerti. Vito dari tadi bingung mencari-cari kamu di atas panggung. Sampai dia lupa dengan semua dialognya. Kamu benar-benar nggak mau ngerti Vito. Cukup deh, Mas. Aku bukan sedang bersenang-senang. Aku juga sedang bekerja. Bekerja. Aku lakukan ini semua juga demi kebahagiaan kita. Kebahagiaan anak kita. Kebahagiaan anak kita. Vito maksud kamu. Justru kamu menghancurkan harapan Vito. Kebahagiaan Vito. Kamu lebih memihak perusahaan dan membela Pak Tanu daripada aku dan Vito. Cukup deh. Kok jadi melantur kemana-mana sih? Udah deh, nggak usah bawa nama atasan-atasan saya deh. Nora tahu nggak? Aku juga nggak pernah melakukan apapun kecuali kerja, kerja, dan kerja. Oke, Mulan. Mudah-mudahan hasil kerja kamu bisa mengobati hati Vito. Karena kamu ingkar janji. Pak Ujang, Iya, Bu. cari alternatif lain dong. Aduh, Bu, kalau udah macet begini juga susah kemana-mana. Dia cari jalan tikus dong, Pak Ujang. Ah, Iya. Vito jangan sedih ya sayang ya. Mbak senang banget ngelihat Vito berani naik panggung. Gak semua orang loh berani naik panggung. Ih, Mbak aja takut. Ya, gak usah sedih ya sayang ya. Kan Vito anak pinter. Ya. Mana mama kamu, toh? Katanya mau datang. Kamu bohong, Vita. Iya, Vita bikin drama kita hampir kacau. Masa nggak mau ngomong? Kalian gak boleh ngomong seperti itu. Vito bukan yang gak mau ngomong, tapi dia lupa ngomongnya. Ya kan sayang? Untung ada Fadil. Mulai besok, Vita nggak usah ikutan drama kita deh. Iya, kalau manggung lagi, lebih baik Vita ikut nari aja deh, biar ke anak perempuan. Vito mana? Percuma kamu nemuin dia. Dia marah. Dia nggak mau nemuin siapa-siapa. Tapi aku sudah berusaha. Kamu kan tahu pesawat. Vito? 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 Vito, ini Mami sayang. Buka pintunya dong sayang, Mami mau bicara sama Vito. Mami udah buat Vito malu. Mami bohong. Mami bohong. Vito, Mami sudah nepati janji Mami sayang. Vito harus ngerti dong. Perjalanan dari Singapura ke sini aja butuh waktu 1 jam. Belum lagi dari bandara ke rumah kita. Mami itu bohong sama Vito. Mami bohong. Vito tahu nggak? Kalau Mami sendiri tidak memikirkan keselamatan Mami sayang. Hanya karena untuk menonton pertunjukan kamu. Ayo dong sayang, buka pintunya sayang. Gak mau. Mami bohong. Jadi, sini. Kenapa Vito jadi ngambek seperti ini? Biasanya dia tidak pernah seperti ini. Sepertinya Vito benar-benar kecewa. Dia sangat mengharapkan kedatangan ibu. Tapi saya kan sudah berusaha. Saya sudah berusaha untuk datang, Yatmi. Ditambah lagi teman-teman Vito ngeledekin kalau Vito nggak didandanin sama ibunya. Bu, saya melihat Vito benar-benar kecewa, Bu. Loh, memangnya kamu tidak mendandani Vito? Saya dandanin, Bu. Tapi teman-teman Vito bilang dandanan Vito kayak badut. Karena Vito didandanin sama mbaknya, bukan sama ibunya. Oh, jadi karena kamu kurang baik untuk mendandani Vito, sehingga dia jadi ngambek sama saya. Bukan, Bu. Bukan. Cukup. Saya mengerti sekarang. Pantas saja Vito mengambek seperti itu dengan saya sampai segitunya. Itu karena kamu tidak becus mendandani dia. Tapi, Bu. Kenapa? Kamu capek? Enggak, Bu.
Dengar ya, gaji kamu baru saja saya naikkan. Harusnya kamu kerja dengan baik dan benar dong. Jangan asal-asalan. Jadi babysitter bukan hanya ngurusin anak, tapi juga harus tahu apa kebutuhan anak. Membuat anak menjadi senang dengan mendandani yang baik itu juga tugas kamu. Percuma dong saya belikan buku psikologi kalau kamu sendiri juga tidak pernah tahu. Kamu sudah malas kerja. Gaji kamu kurang. Bukan, Bu. Bukan. Lalu? Dia hanya ingin memberitahu kalau Vito butuh kamu. Kenapa kamu merambah ke masalah lain? Kamu jangan melempar kesalahan ke dia. Aku nggak melempar kesalahan. Aku cuma nggak ingin kalau Vito itu gara-gara persoalan sepele seperti ini minta macam-macam. Vito tidak minta macam-macam. Dia hanya minta kamu nonton saat dia main di atas panggung. Sama saja. Saya kan sibuk. Mulan! 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 Mulan, aku serius. Kurangi kesibukan kamu. Vito memerlukan kamu. Please, dia butuh perhatian kamu. Aku sudah cukup memantau perkembangannya. Setiap jam juga aku selalu memantau perkembangannya melalui telepon. Tapi maminya bukan telepon. Manusia. Kamu maunya apa sih, Mas? Maunya apa? Kamu mau aku berhenti bekerja? Begitu? Oh. Kalau iya, berarti kamu melanggar janji kamu sebelum kita menikah dulu. Kamu mau aku berhenti bekerja? Tapi bukan berarti kamu harus melupakan tugas kamu sebagai ibu. Mulan! Mulan! Mulan, buka pintunya! Aku belum selesai bicara! Mulan! 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 Alhamdulillah deh, dan Vito udah tidur. Mau makan nggak dia? Boro-boro, makanan semua yang saya taruh di dalam kamarnya nggak ada yang disentuhnya. Dan Vito tuh keras kepala banget ya, Pak Ujang. Maksudnya Den Vito itu protes sama maminya. Mogok makan kayak di TV-TV. Mungkin, Pak Ujang. Abis saya heran sama ibu. Tiap hari kerja terus. Kok nggak ada capek-capeknya ya, Pak Ujang ya? Kalau lagi di rumah nih, kadang sampai jam 2 malam masih aja terima telepon. Gak tahu dari siapa. Bapak aja sampai cemburu. Masa sih, Min? Tapi emang iya, ibu itu seperti kelebihan energi ya. Pernah nih, Wat. Dalam satu hari, saya disuruh antar sampai 5 kantor. Aduh, saya sampai capek. Tapi ya, itulah pemikiran orang yang sudah maju. Kata ibu, semua itu dilakukan demi Den Vito. Supaya pendidikannya setinggi langit. Nggak kayak kita, pendidikannya terlantar. Tapi buat apa masa depan Mang Ujang? Kalau sekarang aja, Den Vito sering dikecewain sama ibu. Ah, nggak juga. Cuman beberapa kali kan. Itu juga kata ibu karena pesawat dari Singapura diundur keberangkatannya. Sampai-sampai saya di jalan tol ngebut. Tapi sebetulnya ya, Mang Ujang, Den Vito itu cuma iri sama temen-temennya. Malik tiap hari diantar. Fadil dijemput sama mamanya. Dita juga. Kalau perkembangan anak terganggu terus, jiwanya bisa fatal deh, Mang Ujang. Itu saya baca buku dari yang ibu beliin kemarin. Kalau ibu lagi marah-marah nih sama dia, saya melihat Vito mau nangis. Ya, itulah anehnya manusia yang belum dikaruniai anak. Sampai sholat tahajud, puasa Senin Kemis, supaya ada anak. Yang dikaruniai anak malah seperti itu. Astagfirullahaladzim. Udahlah, nggak usah ngomongin orang lah. Aduh, Amali atuh ah.
Udah ya, nggak boleh ngambek lagi ya. Tuh, liatin tuh. Mami lagi ngobrol sama gurunya Aden. Untuk ngebilangin teman-teman Aden yang kemarin ledek tuh. Iya Vito, kasihan kan sama teman-teman kamu. Nanti dijewer sama Mami loh, karena Mami marah. Enggak kok. Bukan teman-teman Vito yang salah. Mereka benar. Cuman Maya Vito aja yang mau bagi waktu untuk Vito. Gak boleh ngomong seperti itu sayang. Tuh, Mami tuh. Vito. Vito sayang. Tadi Mami sudah bicara sama bu gurunya Vito. Dan bu guru Vito janji mulai sekarang teman-teman Vito nggak akan pernah ngeledekin Vito lagi. Sekarang jangan ngambek lagi dong sayang. Gak mau. Vito gak mau masuk ke kelas. Karena Vito malu. Mami gak pernah mau nemenin Vito. Loh, tapi kan maminya Vito kan kerja. Kayak mami yang lain enggak tuh. Kenapa sih mami harus kerja? Kan ada papi. Papi kan bisa kerja. Juga kan kerjaan seorang ibu kan merawat anaknya. Kayak seperti ibunya Dita, Malik, juga Fadel. Walaupun maminya Fadel itu juga kerja, tapi juga masih punya waktu. Ya sudah, sekarang Vito maunya apa? Mami nemenin Vito sekolah, masuk ke dalam. Iya. Oh ya udah, yuk, ayo kita masuk. Benar lah. Iya dong. Ayo sayang, yuk. Yuk. Hati-hati. Loh, tasnya lupa loh sayang. Yuk. Yuk. Op. Tunggu maminya dong. Yuk. Mami. Apa sayang? Coba kalau mami nemenin Vito dari dulu sekolah, itu senang banget. Lebih baik mami nggak usah kerja aja deh. Loh, kalau mami nggak kerja, nanti siapa yang bantuin Dedinya? Vito nggak sekolah dong. Gak apa-apa, yang penting sama mami. Ya nggak boleh gitu dong Hai sayang. teman-teman. Hai. Ini loh, yang aku bilang mami aku. Nah, bisain dulu dong sama mami aku. Assalamualaikum mamanya Vito. Waalaikumsalam cantik. Waalaikumsalam. Teman-teman Vito semua ya? Iya. Oh. Mami. Apa sayang? Nanti lihat kami ya mami. Karena sebentar lagi mau pelajaran nyanyi. Oh ya? Iya. Halo? Apa? Kamu sudah baikan sama Vito? Iya. Dan sekarang aku sudah putuskan bahwa aku mau cuti selama seminggu. Biar aku bisa bermain dan juga belajar bersama Vito. Kamu mau ikutan cuti nggak? Aku sudah berapa kali ngambil cuti tahun ini. Oh iya ya, aku lupa. Rencana mau ambil cuti pertengahan tahun. Jadi pas Vito libur, biar ada yang nemenin Vito liburan. Jadi kamu berdua aja ya. Kapan lagi kamu berdua sama Vito? Iya deh. Sampai nanti ya. Bye. Vito aja deh sayang, Mami kan lagi sibuk. Vito aja deh, Mami kan lagi sibuk sayang. Baik, kamu email aja ke saya. Saya soalnya nggak jelas dengar suara kamu. Oke, kalau gitu saya cari tempat yang biar sinyalnya lebih gampang didengar ya. Baik, ya, terima kasih. Mami mau kemana? Sayang, Mami telepon sebentar ya. Nelfon dulu, punya Vito dong. Sebentar sayang. Mbak Yatmi, tolong jagain Vito ya. Ibu sebentar kok, soalnya banyak orang, jangan sampai lepas. Ya Bu, Ibu. Ya sayang ya. Mama ya sama Mami, nggak mau sama Mbak. Ayo Vito. Mami mau sama Mami. Nggak boleh gitu, ayo. Maunya sama Mami, gendongnya nggak mau sama Mbak. Vito.
Vito sayang, kamu kenapa sih kok ngambek gitu ah? Ngantuk kali, Bu. Ya kalau ngantuk kamu tidurin dong, Yatni. Dia nggak mau sama saya, Bu. Dia pengen digendong sama Ibu. Aduh, sama saya enggak deh. Saya tentengannya banyak gini. Udah, ayo gendong. Ayo, cepetan. Aku seorang kapten mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan, Prok, prok, prok. Aku seorang kapiten. Bagaimanapun juga, negosiasi nggak boleh gagal, Gusti. Saya cuma mau tahu, sejauh mana sih progres yang dirintis Bu Mulan dengan pihak PT Bina Karsa. Itu aja. Sebab, kalau sampai Bu Mulan nggak datang, saya langsung akan take over. Ini sudah menjadi keputusan BOD. Ya, tapi saya nggak enak sama Bu Mulan, Pak. Semua file itu, Bu Mulan yang merintisnya, Pak. Saya cuma melasipkannya saja, Pak. Yang menggaji kamu itu kan perusahaan, Gusti. Bukan Bu Mulan. Ya, tapi kan status saya bawahnya dia, Pak. Apa sih yang sudah kamu dapatkan dari Mulan? Sampai-sampai kamu setia seperti budak belian begitu, hah? Lihat saja nanti. Pak Tanu pasti akan menunjuk saya untuk melakukan negosiasi. Saya jamin, Pak Handi akan menjual perusahaannya ke kita. Tapi Pak Handi sudah deal secara resmi dengan Bu Mulan, Pak. Dan tinggal menandatangani MOU-nya saja, Pak. Tahu dari mana kamu? Bu Mulan itu cuti selama 1 minggu. Artinya, dia benar-benar sudah tidak tahu perkembangan. Tapi kami setiap hari selalu berkomunikasi, Pak, dengan Bu Mulan. Malahan setiap hari Bu Mulan selalu memberi perintah kepada kami lewat email, Pak. Tolong suruh Dewi salin ini semua, beri stempel, kemudian serahkan kembali kepada saya ya. Ibu habis cuti, apa habis kerja keras sih, Bu? Kok masih ada kerjaan aja? Iya dong, sambil menyelam minum air. Sambil cuti tetap ngurus anak. Saya tetap kerja, kenapa enggak? Ini apa, Bu? Oh, itu piagamnya Vito. Kata gurunya, tahun ini Vito juara lagi. Dan Vito itu memenangkan berbagai macam lomba. Dari lomba azan, mengaji, menggambar juga. Wah, Vito hebat banget ya. Emangnya siapa yang ngajarin, Bu? Ya siapa lagi kalau... Ya saya. Ibu hebat ya, Bu. Ibu kan sibuk, tiap hari kerja. Perginya pagi, pulangnya tengah malam. Tapi Bu masih sempat aja yang ngajarin Vito nyanyi, ngaji, azan, menggambar. Ya ampun, Bu. Kalau saya sih belum tentu bisa kayak Ibu. Padahal kan hari Sabtu sama Minggu libur ya, Bu. Tapi saya di rumah, Bu, kerjaannya cuma tidur mulu. Habis capek sih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron datal lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Shadaqallahul adzim. Aduh, Aden pinter nih. Berarti besok sudah bisa naik ke surat Anas. Mamang,
Mami sama Papi bisa sholat gak sih sama ngaji? Bisa. Masa nggak bisa? Aden aja yang masih kecil pinter. Masa papi mami nggak bisa? Pasti bisa dong. Mereka sholatnya di kantor. Tapi Vito lihat Mami sama Papi di saat subuh malah nggak sholat, malah tidur. Di saat udah bangun malah pergi. Vito, Mami sama Papi itu habis sholat mereka bobo lagi. Vito kan nggak tahu. Soalnya Vito bangunnya aja jam 5 lewat. Nah, Mami sama Papi pasti 4:30 udah sholat. Ya udah yuk, bobo yuk. Besok Ya. Vito sekolah loh. Besok sekolah ya? Yuk. Ya. Besok dilanjut ya. Ya. Sodok. Sadaqallahul adzim. Sayang. Aku lagi males, Mas. Bener kan apa kata gue? Lihat tuh, Ibu Mulan bisa mendidik anaknya dengan benar. Buktinya aja Vito selalu jadi juara, iya kan? Iya nggak? Itu kan belum tentu. Banyak anak juara, tapi nggak bahagia. Alah, lu sirik aja lo. Bilang aja lu nggak bisa nyetak anak unggulan kayak gini. Sialan lo. Makanya besok-besok anak lu kasih aja sama pembantu. Pasti bener. Bu Mulan kan anaknya bener karena pembantu. Berarti kalau sama Bu Mulan malah nggak bener dong. Ya bisa jadi. Gimana mau ngaji? Sholat aja kagak Bu Mulan. Ini juga yang ngajarin paling guru atau pembantu. Dan Vito sakit ya? Kok diem aja? Iya, Min. Dari kemarin nafsu makannya kurang. Kita ke dokter aja yuk, Den, yuk. Nanti kalau Aden sakit, Suster Wati yang ditanyain Mami. Kamu, Vito maunya tidur aja. Vito capek, Vito kepengen tidur. Loh, jeruknya kok nggak dimakan? Buat Mamang aja ya. Makasih. Ya udah, kalau mau tidur, ayo sekarang kita pakai sendalnya. Ayo kita ke dalam. Ayo. Pelan. Bagus, bagus. Tolong dipersiapkan semuanya. Nanti saya yang akan telepon Pak Tanu, ya? Oke. Enggak, kita akan ada pertemuan sekarang juga kok. Oke. Baik. Sampai nanti jam 10 ya. Ada apa sih, Mi? Dari tadi kok ngikutin Ibu terus? Sampai pusing Ibu ngeliatin kamu. Anu, Bu, Vito dari tadi dia nggak mau mandi. Dia pengen dimandiin sama Ibu. Aduh! Yang bener aja dong kamu, Mi. Saya udah mau berangkat begini. Lagian juga kamu yang selama ini mandiin Vito. Mana pernah aku mandiin dia? Iya, Bu. Tapi saya nggak tahu. Tiba-tiba dia pengen dimandiin sama Ibu. Dia diledekin temannya lagi? Saya nggak tahu, Bu. Vito, yuk kita mandi yuk.
Ayo dong sayang, yuk. Yuk mandi. Gak mau, maunya sama Mami. Sebentar Gak aja. mau, pokoknya Vito maunya sama Mami. Kita main bola, kita main apa terserah Vito. Yuk mandi yuk. Gak mau. Sebentar aja. Nanti Gak mau, maunya sama Mami. Nanti Mami marah. Yuk. Enggak. Sebentar, biasa Gak sama. mau. Apa sih? Kok ribut-ribut seperti ini? Ayo dong sayang, nanti kamu telat loh sekolahnya. Mami, mandiin Vito dong, Mi. Ayo dong, Mi. Sekali ini aja. Ya nggak mungkin dong sayang. Vito lihat Mami kan udah rapi begini. Kalau Mami basah-basahan gimana? Biasa juga mandi sama Mbak. Ayo mandi. Habis ini nggak akan lagi deh Vito minta dimandiin sama Mami. No, baby. Ayo cepat mandi. Ayo dong, Mami. Sekali aja. Mbak, tolong paksa. Bawa mainannya biar dia mandi sambil main. Ayo, Mbak, paksa. Maunya sama Mami. Nggak mau. Paksa. Sampai kebiasaan. Nggak mau. Vito! Mami marah, Vito. Vito, mandi cepat. No, baby. Hei, dengar Mami. Hei. Dengar Mami. Ayo mandi. Paksa, Mbak. Mami berangkat. Vito. Mandi ya, Mbak. Ibu berangkat, Mbak. Nggak mau, itu nggak mau main. Maunya sama Mami, nggak mau. Kenapa, Vito? Kok teriak-teriak? Biasa, Mas. Manja. Ketularan temennya. Minta dimandiin sama saya lagi. Saya kan udah rapi begini, Mas. Ya Tuhan, pelan. Wah, diamin aja. Nanti juga diam sendiri, Mas. Ini pasti gara-gara saya cuti kemarin deh. Dia jadi manja. Mulan. Anak sekecil Vito manja itu wajar. Tapi kan sayang, Mas. Vito kan dari kecil udah mandiri. Jangan hanya gara-gara kita nggak tega, semua jadi berantakan. Lagian kan, semua saya lakukan juga demi Vito. Agar nanti suatu saat kelak, kalau dia udah dewasa, dia nggak akan tergantung dengan orang lain, Mas. Yaudah, aku berangkat dulu. Kamu nggak tungguin Vito dulu? Enggak deh, nanti diminta macam-macam lagi sama saya. Udah, saya berangkat ya, Mas. Ya, Mas. Aku duluan. Iya, Tati. Ya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Di sini kita melihat ada gambar seorang kakek dan juga cucunya, di mana sang kakek berusia 60 tahun, dan kita lihat betapa dekat hubungan antara sang kakek dan juga cucunya. Sehingga sang kakek menginginkan cucunya tekun belajar agar bisa menjadi orang yang berguna bagi negeri ini. Sang cucu sangat sayang kepada kakeknya. Dan di sini kita bisa lihat sang kakek menggunakan seragam Bina Karsa yang merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi makanan-makanan yang terkenal di negeri ini. Hingga 20 tahun kemudian, sang kakek ternyata masih tetap berada di perusahaan tersebut. Ini pembuktian bahwa sang kakek memang dipercaya oleh perusahaan untuk menjalankan perusahaan tersebut, sehingga perusahaan bisa berjalan dengan baik. Maaf, Bu. Ya, maaf, Pak. Ada apa? Bu, ada telepon. Ya, Yatni. Bu, adik badannya panas banget, Bu. Dari pagi tadi di sekolah panas. Terus saya bawa pulang. Kamu kasih aja obat penurun panas. Kan sudah Ibu siapkan di kotak obat. Tapi, Bu... Mungkin dia kecapean karena selama Ibu cuti kan selalu dibawa keluar. Udah kasih obat, suruh istirahat. Iya, Bu. Mohon maaf, saya teruskan kembali. Silakan. Hingga bertahun-tahun kemudian, sang cucu berpikiran bahwa sang kakek memang sangat mencintai pekerjaan dan juga hidupnya. Dikarenakan hidupnya berada di bawah naungan Bina Karsa. Maka itu, Ada telepon dari rumah lagi. mohon maaf, Pak. Ya, Yatni. Bu, panas adek semakin tinggi, Bu. Dari tadi nangis-nangis terus. Dan dia pengen ketemu sama Ibu.
Ya ampun Yatmi, saya kan lagi kerja. Kamu ini gimana sih? Tapi Bu... Bawa aja ke dokter, biasa juga begitu. Baik Bu. Ya. Dan sang anak tidak lain adalah Pak Tanuwijaya. Yang memang mempunyai tekad untuk memelihara cinta sang kakek, pengabdian sang kakek, dan juga hidup sang kakek dalam kehidupannya. Dan ketika Pak Tanuwijaya mengetahui Binakarsa mengalami kemunduran, beliau berniat untuk membeli, dan beliau juga ingin memperbaiki dan menyahatikan. Adapun tujuan beliau adalah untuk mengulang memori kenangan terindah dalam hidupnya. Karena rasa cintanya yang begitu dalam kepada seseorang yang amat dia cintai. Sehingga Pak Tanuwijaya berniat untuk membeli perusahaan dari PT Binakarsa. Untuk itu dengan rasa hormat yang sangat dalam, kami mohon kepada Pak Handi untuk mau memberikan perusahaan Binakarsa kepada Pak Tanuwijaya. Karena kami berniat ingin tetap membangun Binakarsa agar tetap eksis, memproduksi makanan-makanan yang baik di negeri ini. Bagaimana, Pak? Saya minta waktu untuk mempertimbangkan. Silakan sampaikan. Silakan. Maaf, Pak Handi perlu break untuk mempertimbangkan hal ini. Oke? Apa kamu pikir ide kamu itu akan berhasil, Mulan? Ingat, kalau sampai gagal, reputasi kamu taruhannya. Saya hanya menggunakan cara yang tidak biasa, Pak. Karena kalau saya pikir kita terus-menerus menekan Pak Handi, hasil pasti tidak akan memuaskan. Iya. Tapi dari mana kamu tahu cerita mengenai saya? Saya akan wawancara Bapak, Ibu, serta saudara-saudara Bapak. Saya permisi sebentar, Pak. Ya. Ada apa? Bu, ada telepon dari pengasuh anak Ibu lagi. Aduh, katakan saya lagi sibuk. Tapi Bu, Please, kalau cuma untuk ngabarin bahwa Vito sakit, nanti saya yang telepon. ya. Permisi, Pak. Pihak Binakarsa ingin bertemu. Iya. Setelah saya pertimbangkan dan setelah saya pikir masa-masa, saya dan juga keluarga saya sangat simpati dengan cerita yang saudara-saudarakan kepada saya. Namun sayang, saya tetap tidak akan menjual perusahaan saya. Kecuali jika Anda setuju dengan syarat-syarat yang akan saya ajukan. Maaf, Pak. Syarat-syarat apa yang akan Bapak ajukan? Pertama, jika Anda membeli perusahaan saya, Anda tidak akan mengganti namanya, apapun alasannya. Kedua, saya tidak akan mengizinkan satu orang pun dari orang-orang saya
Anda PHK. Dan yang ketiga, saya kagum sekali pada staf Anda. Pertahankan dia, karena dia cerdas dan profesional. Terima kasih. Saya sangat senang sekali dengan syarat yang Bapak ajukan. Saya pasti nerimanya, Pak. Terima kasih. Terima kasih sekali, Pak. Iya, tunggu sebentar ya. Ada telepon dari rumah. Tapi ini penting, Bu. Permisi, Pak. Permisi. Saya bahagia sekali, Pak. Saya sama-sama. Ternyata kerjasama ini bisa berjalan dan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Terima kasih. Ya, Yatmi. Bu. Ya ampun, Yatmi. Saya kan lagi kerja. Kamu ini gimana sih? Bu. Yatmi. Yatmi, kamu dengar nggak sih? Kenapa pakai cara nangis-nangis segala sih? Memangnya kamu kesulitan ke rumah sakit? Kan ada mobil, ada supir. Uang di laci juga sudah saya siapkan. Apalagi? Bu. Bu. Adek, Bu. Yatmi. Adek udah nggak ada, Bu. Maksud kamu? Bu. Adek, Bu. Adek, Bu. Adek udah meninggal. Vito bangun. Vito. Nak. Vito, kamu kenapa saya bangun? Nak, bangun saya. Vito, jangan tinggalin Mami, sayang, baby. Vito, jangan tinggalin Mami, nak. Tadi pagi Vito nggak kenapa-napa, sayang. Vito bangun, sayang, Vito. Yatmi, kamu apakan Vito? Kamu apakan Vito? Kamu bunuh dia ya? Kamu bunuh dia? Maaf, Pak. Saya cuman... Kamu cuma apa? Cuma sakit! Kamu sakit, kamu bisa telepon saya, Yatmi! Kamu bunuh anak saya. Pak, Bu, maaf. Jangan salahkan Yatmi. Dan Vito kena demam berdarah. Trombositnya terlalu rendah. Jadi tidak sempat diselamatkan. Jangan salahkan Yatmi. Semua ini sudah kehendak Allah. Vito. Jangan tinggalin Mami. Vito bangun, Vito. Vito. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.
nggak pernah nyanyiin anak gue. Gue nggak pernah sekalipun luput memperhatikan anak gue. Mungkin ini adalah pelajaran buat Bumulan. Dia menganggap semua bisa dia kendalikan. Tapi dia nggak tahu kalau Allah itu maha berkuasa. Benar, Gus. Benar banget. Anak adalah titipan yang maha kuasa. Dan jika kita menyanyiakannya, maka niscaya Allah akan mengambil titipannya itu. Permisi. Ya, ada apa, Ma? Jenazah Den Vito mau dimandikan. Mau menyaksikan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Apakah ada orang tuanya yang mau memandikan untuk yang terakhir kalinya? Mandiin Vito dong, Mi. Ayo dong, Mi. Sekali ini aja. Ya nggak mungkin dong sayang. Vito lihat Mami kan udah rapi begini. Kalau Mami basah-basahan gimana? Biasa juga mandi sama Mbak. Habis ini nggak akan lagi deh. Vito minta dimandiin sama Mami. No, baby. Ayo cepat mandi. Ayo dong, Mami. Sekali aja. Sekali Vito. aja. Mbak, tolong paksa. Bawa mainannya biar dia mandi sambil main. Pak. Stop. Stop, hentikan. Biarkan saya memandikan anak saya. Selama ini saya tidak pernah sempat memandikan anak saya. Biarkan saya memandikan Vito. Tolong biarkan saya. Saya memandikan Vito. Ibu, mari ikutin saya, Bu. Tidak. Saya ingin menggendongnya. Saya ingin menggendong, memanggulnya sambil dimandikan. Pak Dodok, tolong. Dari bayi saya tidak pernah memanggul dan memandikan anak saya, ya Allah. Ibu bisa sambil sholat. Vino, maafkan Mami, nak. Maafkan Mami, nak. Selama ini Mami tidak pernah mau memandikan kamu, sayang. Ya Allah. Maafkan Mami, sayang. Ibu bisa sambil sholawat, Bu. Ya. Tolong ditegakkan, Pak. Situ aja deh sayang, Mami kan lagi sibuk. Ya Allah Tuhan, ya Allah, ya Allah. Anakku, ya Allah. Anakku, ya Allah.
Mami tuh malu. Mami nggak pernah mau nemenin Vito. Loh, tapi kan maminya Vito kan kerja. Ya Allah Tuhan, ya Allah, ya maafkan Mami,